Jadi seperti ini. Nah, langsung dimasukkan dari sini. Udah seperti ini. Tunggu nanti. Jadi untuk kalibrasi ini dua hasil yang pastinya kalau tidak pas itu fail. Kalau pas berarti bisa lanjut untuk di running sampel. Kalau fail didiamkan dulu, diulang lagi aja. Kalau masih terjadi lagi hubungin saya. Udah itu aja. Tanpa mencabut ini. File kalau gagal tanpa mencabut ini. Dicabut nanti. Tetap cabut. Dicabut, terus didiamkan dulu, dicoba lagi, diulang. Nah nanti misalkan butuh dokumentasi, disimpan aja bukti kalau udah dikalibrasi. Jadi misalkan kita udah sesuai prosedur nih, ada error, lapor ke salesnya. Nih mbak, buktinya saya udah kalibrasi, saya runningnya udah bener, kok error. Nanti ada kebijakan kan, siapa tahu diganti nanti kan vertifnya ya. Nanti target saya satu orang nyobain 1 kali running ya pak ya. Boleh. Tapi darah yang sama. Nggak apa-apa kalau udah 5 orang ganti aja, takutnya ada pembekuan kan. Darah. Nanti aja satu orang dulu, udah buat running ambil satu, jadi nggak kelamaan darahnya didiamin. Apa aja vena kak? Ini bisa dicolok mas. Semoga ada vena. Buat ngeprint hasilnya, colokannya mana? Nih dicolok, mau ngeprint hasilnya. Nah, printernya udah nggak portable lagi ya, udah baterainya kayaknya udah sewak. Nggak masuk ya listriknya ya. Ini hijau nih. Hidup berarti. Untuk punya kan baterai, untuk ngeprintnya tinggal pencet tombol print ini aja, disambungin ke sini nanti keluar hasil dia. Nah ini kan ada perintah remove cartridge kan, kita langsung cabut aja. Kalau misalkan dia habis posisi mati hidup lagi, dia otomatis ada tulisan remove cartridge. Tapi kalau enggak, kita pencet angka 1 dulu, baru kita tulisan remove cartridge muncul, baru kita cabut. Ini simulatornya oke ya berarti ya. Sekarang kita masuk ke running sampel. Boleh silakan darahnya disiapin dulu mas, siapa yang mau diambil? Sini siapa? Aku yang ambil punyamu. Sini gua aja sih. Runningnya ya, kita hidupkan alat dulu, gelap, kita tekan 0. Untuk runningnya kita pencet nomor 2 I start cartridge, operator ID kita enter aja. Pasien ID-nya kalau ada medical record bisa di scan alat ini. Medical. Tapi kalau ini kan contoh ya, kita enter aja. Scan-nya gimana nyaman? Kalau di scan? Ada medical record contohnya. Medical Enggak, record maksudnya dipakein ini ya? sama kayak kita nge-scan simulator tadi. Oh iya. Kita enter. Nah load nih, load ini berarti perintah untuk scan cartridge. Cara scan seperti ini megangnya ya, cara megangnya seperti ini. Kenapa? Karena di tengah-tengah ini ada kalibratornya. Jadi kalau pas mencet yang di tengah ini, takutnya kalibratornya nanti rusak. Jadi seperti ini cara megangnya. Nah scan, langsung keluar kan perintah untuk masukkan cartridge. Boleh didekatkan kameranya. Ini sobeknya seperti ini, dikeluarkan. Ada 2 metode kalau saya. Metode pertama ini langsung dari jarumnya aja, seperti kayak mau nujah orang, dibuang dulu 2 tetes. Nah terus dimasukkan ke dalam lubang ini, ditekan. Kalau tumpah gitu, Ini kayaknya ada gumpalan deh itunya. Coba kita pakai cartridge baru ya. Kita coba ya. Kita ulang lagi. Boros nih. Berarti di ini lagi dong? Scan lagi? Nggak perlu? Usah. Karena kan semua cartridge sama kodenya, satu box itu. Kita masukkan, kita dorong ya. Dorong sampai di garis biru itu ya. Kan kelihatannya garis biru ya. Panah biru didorong. Kita tutupnya, kita fokus di ujung yang bening ini. Yang bening ya, jangan ditutup pas di bagian tengah, kita tekan. Karena nanti rusak nanti. Langsung masukkan ke sini.
seperti ini kira-kira. Ada yang ini enggak tisu. Ini metode yang pertama, saya langsung dari jarumnya ya. Yang kedua nanti metodenya lepas jarum, Mas. Ini cek apa ini? Ini untuk ruangan ini ACT Kaolo ini. Udah. Ini darah gue jadi nggak apa-apa. Iya. Nah, tadi kan proses kalibrasi udah tuh. Pada saat seperti ini ada tanda tulisan page ini atau page, pencet yang ini. Sampel tipe yang diambil tadi dari mana? Karena tadi dari vena, pencet nomor 2 yang vena ya. Fine. Sebenarnya harus arteri, cuman ini karena praktek aja kan. Nah, terus kemudian kita enter kalau misalkan ada suhu sama FI02, tapi kan tadi nggak ada ya. Bisa kita lewati, bisa kita isi untuk suhunya karena alat kita maksimal di 30 derajat 37 derajat maksud saya Celcius. Maksimal. Kalau nilai normal kita di situ. Jadi nggak diisi pun nanti akan keterangan di 37. Diisi pun juga nggak apa-apa. Tapi kalau suhu pasiennya ada, diisi sesuai suhu pasien. Nah, nanti tinggal catatan untuk ACT kaolin ini posisinya dia akan mendeteksi jumlah kadar heparin sesuai dengan kadar yang di tubuh pasien. Jadi tidak ada batas waktu. Ibaratnya bukan kayak yang lain kalau kayak AGD itu 2 menit pasti hasil keluar. Kalau ACT ini sama kayak kita baca antibodi SARS-CoV, antibodi hepatitis itu kan nanti akan sesuai dengan nilai yang ada di dalam tubuh, termasuk juga ACT ini. Nanti biasanya nanti akan ada yang namanya keluar di sini kan nanti untuk menit-menitnya gimana gitu. Berarti untuk perinanya tetap nggak bisa ya? Belum bisa nih? Belum sih tadi. ACT. Aksi cepat tanggap. Tapi jarang juga sih ngeprint ya. Tapi kalau untuk cartridge yang sedang kita pakai ini kan bukan ACT Mas, ini EG7 ya kan. Jadi EG7 itu itemnya tuh lebih banyak yang dipakai. Jadi ini hasilnya kira-kira seperti ini. Fotoin dong. Kalau untuk EG7, jadi EG7 itu isinya AGD, terus juga elektrolit, kalsium ion dan juga ada 7 pokoknya nih. Nah, di sini nih. Ini sebenarnya bisa di print. Nah, ini tuh untuk lihat kelengkapan nih tadi. Ini Dosis metabolik tuh di masih. Nah, ini keterangannya tadi sampelnya dari vena, diketik di print aja. Biasanya kalau di print biasanya keluar dia detail ini. Drop ya. Nah, untuk mencabutnya tetap kita pencet angka 1 dulu. Misalkan kan udah begini nih, balikin ke page aja atau di pencet menu, pencet angka 1. Kalau masih kalau mau ngeprint tinggal pencet print ini disambungkan ke sini aja, kepala sini sama sini. Nah, udah ada perintah, cabut aja. Misalnya Pak, yang tadi tampilannya hasil terus kita pencet 1, bisa. Apa? Kan keluar nih. Kalau mau kadang cabut biasanya tuh bisa, kadang enggak, dipencet harus back menu-menunya dulu. Oke. Coba lagi ya baterainya kok sayang enggak ngeprint. Ada yang mau coba nggak? Ada yang mau nyoba silakan, yang mau running. Sini aku coba. Yang sering pakai anestesi internasional Mas. Nggak apa-apa, kader saya banyak kok buat nyobain, tenang aja, semua kebagian kok. Tadi yang ACT tadi mana yang saya kasih 5 tadi? Saya mau pinjem barcode-nya aja buat scan aja. Ini nggak bisa pakai, nggak, kalau udah dibuka nggak bisa lagi. Nggak bisa, karena udah terpapar udara dia. Oh, nggak bisa terpapar udara. Ya, makanya saya bilang, jadi Mas syaratnya itu sebelum sampling kita running di sini dulu, pencet nih. Sebelum darahnya belum ready, misalkan mau phlebotomi dulu nih, kita running dulu di sini. Nah,
kayak gini operator ID. Kalau di sini punya operator ID diisi juga boleh. Fungsinya apa? Untuk menelusur nih siapa tersangka terakhir kali yang pakai alat ini. Nah itulah gunanya operator ID itu. Nanti kan kalian masing-masing misalkan ada ID kan nomornya beda-beda ya. Kalau nggak ada di enter aja. Pasien ID ini bisa pakai medical record dari pasien, di scan kayak kita nyekan barcode tadi begini. Langsung muncul namanya dia. Nah pasien ID-nya anggaplah 1, 2, 3 itu ya. Kita enter lagi seperti ini. Nah credit load number langsung kita scan. Nah, langsung ada perintah. Nah silakan siapa yang mau coba ini untuk masukin alat sampelnya. Silakan, tadi seperti yang saya ajarin tadi. Ini masih dibuang dulu sampelnya sedikit. 2 tetes. Kalau ada dua metode, yang satunya jarumnya dilepas, tapi terserah user lebih nyamannya yang mana gitu. Kalau dilepas Gini, pun Mas, samain bentar, di situ kan? Mas, angkat dulu. Cara runningnya tangan kiri Mas megang ini, begini, ya kan? Tangan kanannya masukin ke situ, jadi nggak goyang. Nah, agak naik dikit, dorong. Naik gak dia? Enggak. Coba lagi, naik kok naik? Nggak naik kok itu. Ya. Nggak apa-apa, luber gitu kayaknya. Enggak, emang keluar itu enggak naik. Naik, coba langsung aja, terus aja Mas. Kamu Terus kurang jelek gitu loh, Di. aja. Iya, kurang ini gantung dia. Iya. Coba satu lagi deh yang ini. Ngabisin cartridge ini. Nggak apa-apa, Tadi ini juga. Mas cartridge ED juga saya buat latihan. Nggak bisa ngantri nih, nggak bisa ngantri. Pelan-pelan Enggak, itu ambilin deh cartridge-nya, ada yang lain kok, tenang aja, nanti satu orang nyobain. nggak bisa ngantri. Coba diarahin dulu gimana tuh? Nah, coba. Nggak apa-apa Mas, namanya juga belajar, nggak apa-apa kok. Tuh. Nggak bisa. Ya udah. Oh, darahnya udah beku kan itu udah beku. Darahnya udah beku. Ini kendaraannya udah beku. Nah, coba. Itu terus lanjut. Yang lain aja deh. Gas. Udah Mas, pakai yang lain aja, jangan yang ACP deh. Ada banyak kok cartridge-nya. Pakai yang CG4 aja ya. Nah terus ini kalau kenapa nggak bisa Mas? Apa? Kenapa nggak bisa bebel terus? Itunya airnya terlalu jauh kali. Tadi juga mesin sekali tadi. Oh karena expired ya, ngaruh ya. Enggak juga sih. Itu tadi yang Mas Genesis. Untung darah gue. Terus ini mau dikumpulin di sini aja. Gitu. Nanti ini bawa pulang ya. kita ulang aja dari awal. Cek menu 2 Kok darah lu bau mangga ya? operator. Darah lu. Kok tai? Tahu. Ada Mas nih. Ini entar bukan ini satu lagi. Besok. Tiga komplit nih habis deh. Jadi tangan kiri fokus megang ini ya Mas. Di Tangan kiri megang yang ini. Ini ada arah itunya ke atas. Posisinya Ya, buang. tegak lurus apa gimana Mas? Nggak terlalu tegak lurus nggak apa-apa sih. gini kan. Ya jangan terlalu nyerong, agak tegak dikit 45 lah. Iya tapi tangan kirinya pegangin Mas itunya. Gini loh Mas, sini coba saya. Mas megang sepetnya begini nih. Oh gitu. Kayak orang analis lagi mau misahin serum nah. Kan ya coba kayak orang mau nujah atau orang mau nujah. Agak naik dikit sepetnya. Gini. Nah, dorong sampai nggak apa-apa, pelan-pelan aja namanya belajar. Kelihatan kan kalau dalam. Udah nyampe biru belum? Udah. Udah Mas, udah. Terus besar. Nah, ditutup cartridge-nya yang ujung itu, yang ujung putih tekan aja sampai di ujung itu. Nggak apa-apa, tekan aja, nggak usah. Yang ujung putih Mas, jangan yang tengah-tengah. Nah, masukin situ. Makanya aku bilang tadi pakai handscope biar nggak kotor. Iya mesinnya kotor. Kalau kamu mah nggak pakai kotor mesinnya tuh. Nah, ini udah masuk ya. Nggak bener ini si Abdi ini rasakan darahnya. Nah, buangin dulu Mas. Gini Mas.
Ini bersihin dulu kan. Apalagi jangan dipegang dong bang. Aduh, bang. Itu darahnya dia sendiri. Jadi diambil orang aja. Nah ini kan pemeriksaannya AGD ya. Diambil orang Kalau AGD itu yang poin yang paling penting itu suhu, posisi pengambilan sama FI02 kalau dia pasang ventilator ya. Kalau untuk AGD yang poin 3 itu yang harus ditanyakan. Nah, ini kan udah ada nih menunya nih. Ini kan muncul setelah kalibrasi muncul menu seperti ini, ada tulisan page page. Kita pencet page, tadi pengambilan vena di nomor 2. Terus kita enter ke bawah. Suhunya kita anggap pasiennya lagi demam nih 38. FI02-nya misalnya ventilatornya 41%. Langsung kita pencet page lagi. Nah, tunggu. Ya, seperti itu, tinggal nunggu 2 menit hasil keluar. Ini udah dicolok ya. Keren juga ya, mau gitu hidup ya. Ngerusak kan. Enggak mbak, kalau printernya tuh nggak rusak. Mungkin kok ini herannya kok ngasih printer baterainya nggak ada. Kayaknya nggak ada Baterai. Baterai di dalam mesinnya nggak ada. Aduh, kita telepon dulu. bayamat ini. Banyak. Foto-foto kecil. Ada di tadi sambil satu. Enggak lah ya, gue enggak. Anggap lagi teman nyakitin. Lebay banget anjing.